Ya pemirsa, lantas seperti apa kondisi terkini pasca penangkapan pelaku pungli? Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Hanil Revalino dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta. Nadia, adakah pelaku lainnya yang kembali ditangkap setelah 49 orang dinyatakan sebagai tersangka dalam hal ini? Eliza dan juga pemirsa, terakhir pihak kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap 7 orang pelaku pemungutan liar yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga saat ini memang itu sudah termasuk ke dalam total terakhir adalah sebanyak 49 pelaku pemungutan liar yang juga merupakan karyawan ataupun dari pelabuhan ataupun juga premanisme begitu yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan tadi kami juga sudah mendapatkan informasi begitu dari rilis yang disampaikan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya bahwa untuk informasi dari ke-49 tersangka tersebut ini merupakan karyawan dari pelabuhan ataupun juga operator crane, juga sebagian adalah preman yang memang ini seperti ada jaringan begitu yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di mana untuk pengamanan ataupun penegakan ini adalah tindak lanjut begitu dari sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan telepon langsung begitu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana sebelumnya Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan sejumlah sopir yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, di mana pada saat itu juga para sopir langsung melaporkan bahwa selama ini di kawasan Tanjung Priok sering terjadinya pemungutan liar oleh pihak pelabuhan ataupun dari preman yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Disampaikan juga bahwa untuk pungutan yang dikutip begitu sejumlah uang adalah sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp20.000, di mana ini adalah untuk memperlancar proses bongkar muat barang di kontainer, dan apabila memang sejumlah sopir ini tidak memberikan uang, maka untuk proses bongkar muat barang juga akan dipersulit atau diperlambat. Dan untuk motif pemungutannya ini memang cukup unik, di mana para operator crane ini meletakkan wadah plastik ataupun juga botol plastik begitu di badan alat crane, dan pada saat itu ketika para sopir sudah memberikan uang atau meletakkan uang di dalam plastik tersebut, maka para operator crane akan memperlancar proses angkat bongkar muat yang akan dilakukan begitu. Dan pagi tadi memang sudah dilakukan juga penyitaan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah wadah plastik yang dilakukan sebagai tempat uang, dan selain itu juga telah disita uang sebesar Rp1.287.000. Sampai saat ini Eliza dan juga pemirsa, pihak kepolisian masih memeriksa para ke-49 tersangka secara intensif. Tentunya ini juga untuk membongkar seperti apa jaringan pemungutan liar ataupun premanisme yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Eliza. Nadia, lalu aksi premanisme dan juga pungli ini sebenarnya sudah berapa lama terjadi di sana, Nadia? Tentunya bagaimana upaya aparat keamanan hingga pengelola depo kontainer selama ini? Ya, memang benar sekali bahwa untuk aksi pemungutan liar sebenarnya sudah lama terjadi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah sopir, untuk pemungutan liar ini memang sudah lama sekali terjadi, Eliza, dan bahkan mereka mengatakan bahwa bisa menguras sekitar 10% begitu dari tarif mereka sekali jalan untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka memang sejumlah pihak ataupun juga sopir ini mengapresiasi begitu atas ketegasan ataupun penegakan yang dilakukan saat ini, dan tentunya mereka berharap untuk proses ini selalu agar tetap ditegakkan begitu. Bahkan juga sejumlah pihak berharap agar penegakan pemungutan liar yang terjadi di pelabuhan ini tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, namun juga di sejumlah pelabuhan yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Eliza. Baik Nadia, terima kasih atas informasi Anda, dan pemirsa, Nadia Hutagalung serta Hanil Revalino melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta.